Bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi, bagaimana sih siklus menstruasi itu? Dan apa saja fase-fasenya? Tonton video aku sampai akhir. Keep watching! Siklus menstruasi terhitung dari hari pertama haid hingga hari pertama haid selanjutnya. Menstruasi sendiri yang sering kita kenal dengan haid, yaitu pendarahan yang terjadi akibat peluruhan dari dinding rahim yang biasanya terjadi karena hormon. Ada hormon estrogen dan progesteron. Pada wanita, biasanya wajib mengetahui siklus menstruasi sendiri, karena dengan siklus menstruasi kita dapat mengetahui apakah menstruasi kita normal atau tidak. Apabila tidak normal, biasanya disebabkan beberapa hal seperti pola makan yang tidak sehat, stres, obesitas, dan penyakit atau kondisi medis tertentu. Untuk tahu normal atau tidak normal, umumnya siklus menstruasi sekitar 21-35 hari. Namun, siklus menstruasi tiap wanita berbeda-beda. Misalnya, remaja wanita biasanya memiliki siklus menstruasi sekitar 45 hari. Sedangkan, wanita berusia 20-30 tahun sekitar 21-38 hari. Apabila dalam satu siklus bisa lebih panjang atau lebih pendek, terjadi beberapa bulan, itu disebabkan adanya kelainan menstruasi. Bagian berbentuk bulat ini disebut dengan ovarium, berfungsi sebagai tempat penghasil ovum atau sel telur. Bagian ini adalah opiduk atau tuba Fallopi, tempat bertemunya sperma dengan sel telur jika terjadinya pembuahan. Tuba Fallopi juga ada 4 bagiannya loh. Bagian ini disebut dengan vagina. Ketika wanita dan pria berhubungan seksual, maka penis akan masuk ke bagian vagina. Ini juga sebagai jalan lahir dan menstruasi. Sedangkan bagian sempit ini adalah mulut rahim atau cervix. Bagian yang paling besar adalah rahim atau uterus, di mana tempat bayi tumbuh saat sang ibu mengandung. Dan bagian uterus yaitu ada 3 bagian: fundus, corpus, dan cervix. Dinding ini disebut dengan lapisan endometrium yang memiliki banyak sekali pembuluh darah. Dinding ini jugalah yang nantinya akan luruh atau mengelupas bersama dengan sel telur dan darah saat menstruasi. Sedangkan ini adalah dinding myometrium. Dan ini merupakan lapisan terluar yaitu dinding perimetrium. Darah menstruasi akan mengalir keluar dari vagina. Proses mens biasanya terjadi selama 3-7 hari. Setelah proses mens selesai, pada hari ke-10 sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Dan pada hari ke-14 terjadilah proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba Fallopi. Sel telur ini lalu bergerak menuju uterus bersamaan dengan ovulasi. Dinding rahim juga mengalami penebalan. Apabila sel telur bertemu dengan sperma, maka akan menjadi zigot atau calon bayi. Sedangkan, jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan pada sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersamaan dengan sel telur dan terjadilah menstruasi. Menstruasi adalah siklus alami yang terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal. Berikut masing-masing penjelasannya. Pada fase ini, dinding rahim atau endometrium akan meluruh sehingga menyebabkan keluar darah dan cairan lendir melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Kondisi polikel pada masa mens berupa polikel primer yang akan berkembang dan masuk ke siklus selanjutnya. Fase praovulasi atau fase folikuler atau juga disebut dengan fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya,
Hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari, yaitu kelenjar pengendali, untuk melepaskan hormon perangsang polikel, yaitu FSH. Pada fase praovulasi, terjadi sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipotalamus inferior. Pada saat polikel ini produksi FSH mengalami kenaikan, perannya adalah mengubah polikel primer menjadi polikel sekunder. Polikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase polikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-7 sampai ke-14. Berikutnya fase ovulasi atau masa subur. Terjadi pada hari ke-14 dalam fase ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Sel telur tersebut siap dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, sel telur tersebut akan melebur dalam waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi yang ditandai dengan keluarnya lendir serviks dari vagina. Meningkatnya kadar estrogen selama masa polikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal proses ovulasi. Yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau fase luteal, atau juga fase sekretori. Fase ini, sel telur akan berubah menjadi korpus luteum yang dapat melepaskan hormon progesteron dan beberapa estrogen. Hormon tersebut dapat memicu terjadinya penebalan dinding rahim. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadinya pembuahan, maka korpus luteum tersebut akan menyusut dan diserap kembali oleh rahim dan menyebabkan penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron sehingga memicu peluruhan dinding rahim. Fase luteal kerap menimbulkan gejala-gejala premenstrual syndrome atau PMS seperti kembung, payudara nyeri dan bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan susah tidur.